Oke, halo guys, balik lagi sama gue di sini. Asik, akhirnya bikin motovlog lagi ya kan. Lewat jalan ini lagi. Jadi guys, hari ini waduh macet. Ya, jadi hari ini macet. Enggak, jadi hari ini gue mau bikin video tes hasil dari GoPro Hero 4 dan hasil audionya kayak gini guys. Kalau di jalanan ya. Dan ini gue pakai settingan yang biasa dipakai para motovlogger, yaitu 1080p Super View di 60 fps ya guys. Menurut gua hasilnya udah cukup banget, udah sangat cukup, masih sangat cukup di tahun 2022 ini. Mungkin masih cocok lah buat 1 sampai 2 tahun lagi kalau menurut gua ya, karena emang gua nggak ada budget buat ke GoPro Hero 5, 6, 7 ataupun ke 10 terakhir gitu guys. Jadi gue pakai GoPro Hero 4 ini aja udah alhamdulillah banget gitu guys. Yang dulu gue impi-impiin banget pas awal bikin konten motovlog itu 2016. Itu gue impi-impiin banget ini GoPro. Dulu harganya masih sekitar 4 jutaan, 4 sampai 5 jutaan gitu. Variasi black sama silver beda harganya. Dan alhamdulillah sekarang gue bisa merasakan pakai GoPro Hero 4 ke 3 kalinya. Ya, gue udah ganti GoPro Hero 4 ini udah ke 3 kali guys. GoPro Hero Black, GoPro Hero Black, dan GoPro Hero Black. Bang, kok bisa ganti sampai 3 kali gitu sih GoPro Hero 4 nya? Karena yang pertama dan yang kedua itu gue beli dan gue jual lagi karena emang lagi butuh uang guys, lagi BU gitu. Dan kemarin kan sempet turun juga kan ke Hero 3 Plus. Itu emang ya sebisa mungkin budgetnya gue beliin GoPro yang cocok buat motovlogging gitu guys. Kalau menurut gue GoPro ini masih sangat cocok buat content creator kayak gitu guys. Apalagi GoPro Hero 4 ini udah ada mode Super View nya. Iya, macet. Sabar dong bos. Nah, kelemahan yang ada di GoPro Hero 4 ini karena udah rilis 2014 ya guys ya. Itu yang pertama, belum ada image stabilization atau EIS, Electronic Image Stabilization. Kayak di GoPro Hero berapa ya? 7, GoPro Hero 7 kalau nggak salah. GoPro Hero 7 sampai Hero 10 itu udah ada stabilizernya atau biasa disebut Hyper Smooth. Nah, di GoPro Hero 4 ini belum ada guys. Tapi ada fitur yang namanya Super View. Walaupun nggak ada image stabilization, kalau kalian makainya stabil, kepala kalian misalnya pakai motovlog nih di helm, kepala kalian stabil, nggak gerak-gerak, itu hasilnya juga masih sangat-sangat worth it menurut gua guys. Walaupun ini rilis sudah 2014 ya. Emang udah cukup tua gitu. Udah sekitar 7 tahun. Coba gue hitung dulu ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 tahun. Udah mau hampir 8 tahun GoPro ini, GoPro Hero 4. GoPro Hero 4 ini udah mau hampir 8 tahun, tapi masih banyak dipakai di kalangan motovlogger gitu guys. Kenapa gue sekarang ini sering pakai GoPro, walaupun GoPro-nya sekarang dijual gitu ya. Karena menurut gue ya masih cocok aja gitu dibanding kamera-kamera lainnya yang udah ada image stabilizer. Walaupun udah ada image stabilization atau EIS, tapi hasilnya nggak sebagus GoPro guys. Walaupun kalian pakai GoPro Hero 3, GoPro Hero 3 Plus, itu hasilnya masih bagus GoPro gitu guys. Tapi jangan GoPro Hero 3, jangan GoPro Hero 2 juga ya. GoPro Hero 2 itu udah bener-bener lama banget. Apalagi GoPro Hero Plus, gue belum pernah coba sih Hero Plus. Harganya kurang lebih sama GoPro Hero 4 Second. GoPro Hero Plus itu gue nggak tahu hasilnya kayak gimana. Cuma setahu gue nggak ada jack itunya loh, mikrofon. Nah, selanjutnya udah keberapa tadi fitur yang gue sebutin, nggak tahu dah. Selanjutnya fitur dari GoPro Hero 4
GoPro Hero 3 Hero 4 ini, dan sekarang yang gue pakai Hero 4 ya, itu jack mikrofonnya nggak pakai adapter, nggak kayak GoPro Hero 5 ke atas gitu guys, harus pakai adapter lagi, dan harganya menurut gue lumayan mahal. Di kantong gue tuh lumayan mahal, buat adapter dong sekitar 1 juta. Iya, sekitar 1 juta, atau secondnya ada yang di bawah 1 juta gitu. Nah, GoPro Hero 4 ini yang gue pakai, gue cuman pakai mikrofon yang di video review kemarin gue kasih tahu ya, yang kayak gitu, yang ada di online shop, Shopee ataupun Tokopedia. Itu cuman ngeluarin 50.000 lah kurang lebih. Itu hasilnya udah oke, walaupun mono ya, belum stereo mikrofonnya. Kalau mau yang stereo ya kalian ngeluarin modal lagi 200.000 lah buat mikrofon Boya ataupun beli mikrofon merek lain gitu. Tapi gue belum ada budget lagi buat beli yang stereo gitu. Mungkin nanti insya Allah lah insya Allah lah, kalau ada budget, gue coba cari-cari mikrofon stereonya GoPro Hero 3 Hero 4 gitu. Kalau kalian pakai motovlog buat jarak jauh, baterainya itu kurang lebih tahan 1,5 sampai 2 jam. 1,5 lah maksimal, kalau nggak minimal lah. Kalau masih bisa lebih, alhamdulillah. Apalagi baterainya masih sehat gitu ya, itu udah oke buat motovlogging lumayan jarak jauh gitu. Tapi minimal kalian punya 2 lah buat cadangan. Apalagi buat kalian yang mau touring gitu ataupun mini touring, minimal punya 2 atau 3 baterai gitu guys. Dan memorinya juga GoPro Hero 4 ini maksimal 128 GB. Itu udah gede banget. Dan yang sekarang gue pakai masih 16 GB guys. Di beberapa review gue kemarin, gue emang ngasih tahu kapasitas memori gue ya, dan itu belum ganti-ganti, masih yang 16 GB SanDisk Ultra. Itu masih worth it. Gue lupa beli harganya berapa, cuman masih awet gitu guys. Sudah lumayan lama, udah 2 tahunan dari dulu gue pakai Xiaomi kalau nggak salah, pakai memori ini juga. Dan emang sih gue ada 2 memori yang sama, tapi gue pakainya 1 memori buat action cam, 1 memori buat cadangan aja gitu, disimpan di rumah. Macet banget lagi. Oke, balik lagi ke topik. By the way, sebelum gue lanjut, ini gue lagi, sekarang tanggal berapa ya? 25 Maret. Seminggu sebelum puasa gue mau ke makam dulu. Mau ke makam nenek gue di Kreo, bareng ayah sama mama gue sama adik gue nih di depan. Dan ya, macet hari Jumat guys. Biasalah di Parung, jalanan Parung Jakarta sini macet, orang kerja dan macet lagi. Aduh, males ngomong kan kalau macet gini guys. Sabar ya. Angkot emang nih. Rombongan Besan Bogor. Cie yang kawin. Cie yang kawin. Semoga samawa ya. Oke, guys. Gue mau ngasih tau kalian kenapa sih sekarang GoPro ini banyak banget dicari para content creator ataupun motovlogger guys. Karena yang pertama, harganya udah sangat-sangat turun. Apalagi di Hero 3 dan Hero 4 ini, harganya udah under 2 juta. Udah under 2 juta, itu udah banyak banget bonusnya. Untuk GoPro Hero 4 ya, udah under 2 juta. Itu udah banyak banget bonusnya guys. Apalagi ada yang full set. Dan udah sangat worth it buat kita, buat para content creator ataupun motovlogger dengan budget yang menurut gua under 2 juta ada budgetnya gitu loh. Menurut gua cocok banget, apalagi kalau kalian hoki, ada yang dapat 1.200.000-an gitu guys. Itu hoki banget buat yang dapat segitu. Di bawah macet banget. Dan
menurut gua dibanding sama action cam lain, emang GoPro ini paling cocok. GoPro ini paling cocok buat motovlog gitu. Maupun GoPro Hero 3, Hero 4, Hero 5 itu sangat-sangat cocok. Wah, anjir macet banget. Gue dari tadi ngomong macet. Ya pokoknya GoPro ini masih harus kalian beli lah. Kalau nggak penting-penting banget sama fitur Ace ya, gitu. Karena menurut gue buat motovlogging itu lebih cocok fitur super view atau wide-nya dibanding stabilizernya. Kecuali kalian jalan-jalan travel vlog atau naik gunung gitu, itu ngambil yang ada image stabilization-nya gitu. Kalau buat motovlog image stabilization itu hasilnya kurang. Kenapa gue bilang hasilnya jelek kalau buat motovlogging pakai fitur image stabilization? Karena wide dari lensa bakal ke zoom otomatis gitu guys. Maksudnya kayak bakal ke crop sendiri gitu, kayak jadinya flat gitu loh, nggak ada cembung-cembungnya sama sekali. Karena emang fitur image stabilizer itu nge-cut atau ngepotong hasil maksimal dari lensa wide gitu guys, buat maksimalin fitur stabilizernya. Nah, kalau buat motovlogging itu sangat-sangat, menurut gue ya, sangat-sangat tidak cocok. Jadi kayak pakai kamera Kogan, bener-bener ngezoom gitu. Walaupun emang stabil sih, tapi emang hasilnya jadi ngezoom. Contoh dari hasil Bipro 5 Mark 3S, itu stabilnya bagus, cuman hasilnya rada ngezoom gitu. Kalau motovlogging kan biasanya kalau kayak Jody, Lord kita, Jody, TJR, dan motovlogger lainnya itu tipikal yang speedometer motornya kelihatan gitu kan ya. Walaupun motor gua Mio gini, cuman emang lebih bagus wide sampai kelihatan speedometer gitu. Gitu sih menurut gue ya. Gue lebih milih GoPro dibanding action cam lain yang harganya sama dan ada fitur image stabilizernya. Gue mending ambil GoPro gitu guys. Gitu guys, oke. Segini aja video motovlog kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Peace. Gue mau jalan dulu ya, mau ke makam. Dikit lagi puasa guys. Semangat buat kalian.